kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau beri kami kesempatan dapat tiba di hari yang baru ini oleh anugerah pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan curahkan Roh Kudus memberi kami damai sejahtera, agar kami dapat menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang 146 ayat yang ke-5. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam nats renungan kita hari ini memanggil kita untuk percaya dan memuji hanya kepada Allah saja. Pemazmur juga mengingatkan agar kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak kepada para manusia, dengan segala kuasa dan kemuliaan yang mereka miliki, atau tidak kepada para bangsawan, manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, sebab mereka dapat mengecewakan dan sifatnya terbatas. Dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa maksud hati yang gembira? Dalam Mazmur 146 ayat yang kedua dikatakan bahwa hati yang gembira adalah hati yang terus memuji-muji Tuhan dalam segala keadaan apapun. Bukan hanya dalam saat suka, melainkan juga mau memuji Tuhan meskipun di dalam keadaan susah. Dalam kitab Pemazmur ini juga firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita akan mempunyai hati yang gembira dengan syarat jika kita mau menggantungkan harapan kita hanya kepada Dia, Tuhan yang kita percaya. Itu sebabnya Mazmur 146 ayat yang kelima ini mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Orang seperti ini mungkin seperti apa dikatakan dalam kitab Mazmur 146 ayat yang kelima ini bisa saja menderita. Mungkin kita seperti apa dikatakan dalam kitab ini bisa saja menangis, bisa saja sedang mengalami sakit penyakit, bisa saja sedang kecewa, bisa saja sedang bosan, bisa saja sedang lelah, bisa saja sedang susah, dan mungkin sedang dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan yang berat. Tetapi Dia yang mempunyai hati yang gembira, tetapi mereka yang mempunyai hati yang gembira, kita yang mempunyai hati yang gembira, tentu hati gembira karena kita memiliki Allah, karena Allah itu sendiri. Pemazmur percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah adalah Allah yang pasti bisa melakukan segala sesuatunya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan yang terpenting adalah karena pemazmur percaya bahwa Allah adalah Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mencelakakan kita. Kuasa kasih-Nya jauh lebih besar daripada kesedihan kita. Kuasa kasih-Nya jauh lebih besar dari penderitaan kita. Dan itu artinya dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selalulah ada harapan dan selalulah percaya dan berharap kepada Dia, kepada Tuhan yang kita percaya. Sebab tidak ada istilah putus asa bagi orang percaya. Lawan dari kata hati yang gembira adalah bukan hati yang sedih, bukan hati yang berduka cita, melainkan semangat yang patah. Kalau orang sudah mengalami patah semangat, ia tidak akan dapat tertolong. Sama halnya seperti seorang atlet yang bertanding masih mempunyai harapan untuk menang. Tetapi kalau sebelum masuk ke arena pertandingan saja atletnya sudah patah semangat, maka habislah riwayatnya.
Itulah penyakit yang paling dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, gantungkanlah iman dan harapanmu hanya kepada Tuhan. Kita akan tetap yakin bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa menang. Pengakuan pemazmur ini menjadi dasar yang menguatkan pengakuan iman kepercayaan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Hanya Allah lah yang layak dipercaya. Kita akan menang karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia dan mengalahkan segala penderitaannya. Amin.